Kalian tipe orang yang reaktif atau proaktif? Dan sikap apa yang seharusnya kalian miliki agar hidup kalian lebih sukses? Simak videonya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya Muhammad Riza. Channel yang akan selalu membagikan pengalaman serta informasi yang bermanfaat buat kalian semua, yang tentunya bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan lagi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat, pastinya kita sering menjumpai orang-orang dengan sikap dan kebiasaan yang berbeda-beda, terutama dari cara mereka bereaksi terhadap sesuatu hal yang menimpa mereka. Sikap seperti apakah itu? Yaitu ada dua ya, sikap reaktif dan juga sikap proaktif. Nah, di video kali ini saya akan share kepada kalian semua tentang perbedaan antara sikap reaktif dan juga proaktif tersebut. Serta sikap seperti apa sih di antara kedua sikap tersebut yang menjadi kebiasaan orang-orang sukses ya. Sehingga kita juga bisa ikuti nih agar kita juga bisa mencapai kesuksesan seperti mereka. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Menurut buku yang pernah saya baca yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People karangan Stephen R. Covey, ada 7 kebiasaan orang-orang sukses yang memiliki efektivitas tinggi dalam hidupnya. Buku ini sendiri terbit pada tahun 1989 ya, dan sampai saat ini sudah dijual hingga puluhan juta kopi. Buku ini adalah buku yang mendapat banyak perhatian dan telah menjadi inspirasi bagi semua pembacanya dalam berbagai bidang kehidupan ya, dan telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa di seluruh dunia. Bagi saya sendiri, buku ini sangat membuka mindset saya selama ini karena buku ini menyampaikan pandangan-pandangan si penulis mengenai prinsip-prinsip bagaimana individu dapat menjalani kehidupannya agar lebih efektif. Nah, dalam buku ini, Covey menjelaskan bahwa orang yang reaktif adalah orang yang perbuatannya itu didorong dan diarahkan oleh perasaannya, oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, dan oleh kondisi-kondisi saat itu serta lingkungannya. Nah, sedangkan orang yang proaktif adalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, ya, karena setiap tindakan yang dilakukannya didasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya secara logis, telah dipertimbangkan secara mendalam, dan juga hati-hati dalam memutuskan sesuatu. Jadi gini teman-teman, seorang yang reaktif itu ketika mendapat stimulus atau rangsangan terhadap sesuatu yang terjadi atau menimpa dirinya, dia itu akan langsung bereaksi ya, atau langsung merespon ya, tanpa dia pikirkan terlebih dahulu apa akibat dari reaksi yang akan dia lakukan. Nah, biasanya reaksinya itu berupa marah, ungkapan kekesalan ya, bergibah gitu, mengumbar aib seseorang, mengumpat, dan apapun itu yang sikapnya negatif. Ya, sedangkan seseorang yang proaktif ketika mendapatkan stimulus atau rangsangan terhadap sesuatu ya yang menimpa dirinya, dia tidak akan serta-merta langsung merespon hal tersebut ya, tetapi dia akan membuat jeda ya antara stimulus dengan respon untuk memikirkan reaksi apa gitu ya yang seharusnya dilakukan ya, dengan sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada pada dirinya, sehingga dia akan lebih melihat sisi positif dari suatu kejadian dan lebih bertanggung jawab gitu ya atas dirinya sendiri ketimbang berkomentar atas orang ya, kondisi atau lingkungan di sekitarnya. Mudahnya gini deh, orang reaktif itu biasanya bertindak tanpa berpikir, sedangkan orang yang proaktif berpikir dulu sebelum bertindak. Oke? Gimana? Sudah dapat gambaran belum? Kalian termasuk tipe apa nih? Ya, reaktif atau proaktif? Oke, kalau belum, mari kita perjelas dengan ciri-ciri atau karakteristik dari kedua kebiasaan tersebut ya, dan ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari lah ya. Oke, seseorang yang reaktif biasanya mempunyai karakteristik atau ciri-ciri berikut. Pertama, dia mudah tersinggung ya, dan cenderung membela dirinya sendiri gitu ya, dan mudah menyalahkan orang lain seolah dirinya itu tidak salah ya. Kemudian mengeluhkan keadaan dan merasa menjadi korban ya.
keempat, suka merengek dan berkeluh kesah. Apatis, tidak punya keinginan untuk maju ya, dengan kata lain ya dia merasa nyaman gitu ya di posisi dia saat ini. Ya, kemudian keenam, sulit mengambil keputusan ya bahkan untuk dirinya sendiri. Dan yang ketujuh, berubah hanya jika dipaksa ya, sangat sulit sekali dia melakukan inisiatif ya dalam hidupnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini ya. Misal di tempat kerja kita nih ada seseorang yang telat masuk kerja ya. Kemudian ditegurlah dia oleh atasannya. Ya, bukannya meminta maaf atas kesalahannya, dia malah sibuk membela diri gitu ya dengan alasan yang beragam ya. Misal, "Ya Pak, motor saya mogok pas mau berangkat. Mana bengkelnya jauh lagi ya dan belum ada yang buka. Emang dasar tukang bengkelnya pemalas ya, belum bangun ya, udah jam berapa ini, mana hujan lagi ya, mana licin lagi jalanannya ya." Itulah ya, dan berbagai macam alasan lainnya seolah-olah dia itu tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya, lantas menyalahkan orang lain atau keadaan yang terjadi saat itu. Nah, mulai agak sindir ya bagi kalian yang tipe reaktif. Oke, sekarang kita lihat karakteristik seseorang yang proaktif. Seperti apa? Ya, orang yang proaktif biasanya fokus terhadap solusi atas apa yang terjadi atau menimpa dirinya. Ciri-cirinya diantaranya ya tidak mudah tersinggung ya, dan selalu berpikir positif atas orang lain. Kemudian yang kedua, berani ambil tanggung jawab atas dirinya sendiri secara sepenuhnya. Ya, kemudian bertindak sesuai logika ya, nggak asal jeplak gitu aja ya, direm dulu ya dan dipikir dulu sebelum bereaksi atau memutuskan. Keempat, segera bangkit ya saat jatuh, cari solusi agar terhindar dari masalah yang sama di kemudian hari. Kemudian yang kelima, optimis untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang keenam, mampu mengambil keputusan yang tepat, dan terakhir memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita ambil contoh yang sama dengan orang reaktif tadi. Seseorang yang proaktif, ketika dia telat masuk kerja, biasanya dia akan memberitahukan terlebih dahulu kepada atasannya itu sebelum dia berangkat kerja. Ya, bukan berargumentasi pada saat dia datang terlambat. Ya, kemudian juga dia itu segera mengambil pelajaran atas apa yang dialaminya. Ya, dan mencari solusi antisipatif agar kedepannya dia tidak telat lagi. Ya, gini contohnya. "Pak, mohon maaf, saya telat karena motor saya mogok di perjalanan, dan kedepannya saya akan lebih memastikan lagi kondisi motor saya sebelum berangkat, lengkap beserta aksesoris penunjang lainnya, sehingga saya bisa datang tepat waktu." Titik. Dan ucapannya itu memang benar dibuktikan dengan tindakan kedepannya bahwa dia tidak pernah telat lagi gitu ya, dan terlebih dengan alasan yang sama. Nah, sekarang sudah tahu kan tipe yang mana yang sesuai dengan kebiasaan kalian. Silahkan jawab sendiri ya, atau kalau mau share di kolom komentar ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tujuan saya share video ini bukan untuk menghakimi, tapi semata-mata agar kita paham apa yang menjadi kebiasaan kita dan bagus nggak sih sebenarnya buat menunjang kesuksesan kita ke depannya. Oke, terus sekarang dari kedua kebiasaan ini, mana nih yang lebih baik ya, yang kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya bisa menjadikan hidup kita lebih efektif dan mempermudah mencapai kesuksesan yang kita inginkan? Apa jawabannya teman-teman? Ya tentunya proaktif dong ya, sesuai dengan judul buku dari Stephen R. Covey di awal, yaitu tentang 7 Habits of Highly Effective People. Ya, habit yang pertamanya yang paling basic ya, be proaktif ya, atau jadilah proaktif ya. Hal ini diperkuat juga dengan adanya penelitian yang mengungkapkan adanya pengaruh kepribadian proaktif ya terhadap kesuksesan karir melalui adaptabilitas karir. Ya, apa itu adaptabilitas karir? Ya, adaptabilitas karir itu adalah kesiapan ya dalam mengatasi tugas yang dijalani dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang tidak terprediksi karena perubahan dan kondisi kerja. Hal ini menandakan bahwa karyawan yang memiliki adaptabilitas karir yang tinggi akan mendapatkan peningkatan terhadap kesuksesan dalam karirnya. Ya, dengan kata lain, semakin kita meningkatkan kepribadian proaktif kita, maka kita akan lebih siap dalam menerima tugas apapun ya, dan semakin kita siap dalam menerima tugas apapun, maka peluang kesuksesan karir kita juga ya tentunya akan semakin meningkat.
Oke, sekarang kalian pastinya sudah tahu nih mana di antara dua sikap ini yang harus menjadi kebiasaan kalian ke depannya. Ya, tapi kalian mungkin masih bingung gitu ya. Bagaimana caranya agar kita semua yang melihat video ini menjadi seseorang yang proaktif. Oke, pertama kalian harus buang bahasa-bahasa orang yang reaktif ya dari benak kalian dan rubah ke dalam bahasa orang-orang yang proaktif. Di antaranya yaitu ya ketika menjumpai sebuah permasalahan, orang reaktif akan berkata, "Ya, saya memang begini orangnya, ya mau gimana lagi?" Mulai saat ini rubah dengan, "Oke, saya akan coba lagi dengan pendekatan atau cara yang lain." Ya. Terus biasanya orang reaktif juga akan berkata, "Dia membuat saya kesal dan marah." Ya. Nah, sekarang coba deh ganti bahasanya dengan, "Saya dapat mengendalikan perasaan saya saat itu." Ya. Kemudian coba ganti juga bahasa, "Saya terpaksa melakukan itu," dengan bahasa, "Saya memilih melakukan itu karena sesuai dengan prinsip saya." Atau contoh lain, ubah bahasa "seandainya saja" dengan "saya dapat." Misal, "Seandainya saja nggak turun hujan, pasti saya nggak akan telat." Rubah dengan "saya dapat mengantisipasi datang telat karena turunnya hujan dengan memakai jas hujan sebelum berangkat." Itulah beberapa bahasa reaktif yang harus kalian ganti ya jika ingin menjadi orang yang proaktif. Lalu di sini juga saya akan coba tambahkan ya biar kalian juga lebih paham ya terkait dengan beberapa langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa membiasakan diri bersikap proaktif dalam segala hal. Yang pertama, berpikir jangka panjang. Jangan langsung merespon keadaan di detik itu juga, namun berikanlah waktu jeda ya untuk Anda agar bisa membaca situasi secara menyeluruh terlebih dahulu. Pikirkanlah efek jangka panjang ketika Anda ingin memutuskan sesuatu hal. Apakah hal tersebut baik? Ya, apakah hal tersebut tidak akan membuat Anda menyesal nantinya? Ya, jika dirasa keputusan yang Anda ambil itu tidak tepat, ya maka ya jangan dilakukan gitu ya. Kemudian seseorang yang reaktif biasanya cenderung berpikir pendek, ya juga tak jarang memiliki sifat mudah tersinggung ya dengan perlakuan orang lain. Jika Anda ingin merubah diri menjadi seseorang yang proaktif, maka berpikirlah sebelum bertindak ya. Karena Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri ya. Berpikir jangka panjang juga akan membantu Anda untuk melihat gambaran besar terhadap suatu masalah. Yang kedua, berusaha untuk berbesar hati. Setiap kali Anda dihadapkan pada situasi yang tak menyenangkan, cobalah untuk berbesar hati. Ya, ketahuilah bahwa apa yang Anda rasakan saat itu hanyalah sementara. Ya, Anda bisa memilih untuk berfokus pada hal-hal yang bisa Anda ubah saja, ya, daripada Anda mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali Anda juga, gitu ya. Seperti bagaimana orang lain bersikap, bagaimana kondisi cuaca saat itu, lingkungan, dan sebagainya yang tidak bisa Anda kendalikan. Ya, bagi seseorang yang reaktif, mereka cenderung selalu merasa menjadi korban atas situasi yang menimpa dirinya. Ya, bagi Anda yang ingin jadi proaktif, tentunya harus menghindari bersikap seperti itu ya. Oke, yang ketiga, bersikap terbuka terhadap perbedaan. Ya, perbedaan itu ada agar kita dapat saling menghargai satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, bukan untuk saling membenci. Jadi ya jangan cepat menyalahkan gitu ya. Bersikaplah terbuka pada perbedaan ya, dengan demikian Anda juga dapat mengerti sudut pandang lain dari seseorang. Oke, yang keempat, bersikap lebih tenang. Berusahalah untuk tetap tenang walaupun Anda tengah berada pada situasi yang sangat sulit. Hal ini akan membantu Anda dalam mengambil keputusan yang tepat. Ya, bersikap reaktif seperti lekas marah pada keadaan tertentu justru akan menghambat Anda dalam melihat permasalahan dengan jelas. Ya, yang Anda akan menyesali ini tindakan gegabah yang telah Anda lakukan sebelumnya. Ya, yang kelima, mengambil pelajaran dari tiap permasalahan yang Anda alami. Ya, seseorang yang proaktif itu ialah mereka yang menganggap dirinya itu sebagai pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban serta tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya, hal ini berbeda dengan seseorang yang reaktif yang cenderung berubah hanya kalau mereka merasa terdesak gitu ya.
Orang reaktif cenderung mempercayai bahwa mereka itu tidak punya pilihan, ya, bahwa apa yang mereka rasakan dan mereka lakukan bukanlah tanggung jawab mereka. Sedangkan jika Anda ingin mengembangkan sikap proaktif, Anda akan berusaha belajar dari tiap permasalahan yang ada. Ya, Anda percaya bahwa pilihan itu selalu ada di tangan Anda. Ya, apapun keadaannya, Anda sadar bahwa Anda punya kendali penuh terhadap diri Anda dan Anda punya berbagai alternatif tentang bagaimana Anda akan menyikapinya. So, berusahalah untuk melihat sisi positif dari segala hal agar Anda dapat terus bertumbuh mencapai kesuksesan yang Anda inginkan. Ya, sekian pembahasan dari saya kali ini tentang perbedaan antara sikap proaktif dan juga sikap reaktif. Ya, mohon maaf nih ya, penjelasannya agak terlalu lama ya, karena memang saya pengen merinci ya secara mendalam agar kalian semua itu bisa tahu gitu di posisi mana kebiasaan kalian saat ini ya, apakah reaktif atau proaktif, sehingga kalian bisa menentukan hal-hal apa saja yang perlu kalian rubah agar menjadi seseorang yang lebih proaktif ya. Kesimpulannya adalah jika kita ingin menggapai kesuksesan yang kita inginkan ya, baik dalam karir maupun kehidupan, biasakan untuk menumbuhkan sikap proaktif dalam segala hal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian rasa video saya kali ini bermanfaat, silakan klik tombol like ya, and share video ini kepada teman-teman kalian juga. Dan pastikan kalian subscribe serta tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.